Halo, dalam hidup kita itu harus berhati-hati sekali. Kadang-kadang, kadang-kadang dianggap masalah sepele, tetapi ternyata itu sangat sekali membahayakan nanti di akhirat nanti. Contohnya masalah memancing. Memancing itu ya umum, tetapi ada penyiksaan hewan di situ, Pak. Kan disuntuk itu loh cacingnya, itu kadang-kadang tidak menyadari. Terus kadang-kadang pakai udang, tapi udangnya itu hidup. Jadi penyiksaan itu tidak dirasakan oleh manusia. Kadang dia itu ngaji. Tasih kathah wekdalipun, monggo pertanyaan-pertanyaan sekitar masalah niki utawi sanesipun saged dipun aturke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya Pak Ustadz terkait dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi disampaikan. Allah berada di atas ars. Yang sering saya dengar, apakah penyebutan seseorang itu, apalagi bila dia seorang muslim, mengatakan bahwa dia cukup menyebut nama Allah atau kebesaran Allah itu dengan menyebut di atas. Jadi dengan penyebutan segala sesuatu itu tergantung yang di atas. Ya, penyebutan di atas itu bagi seorang muslim itu dosa apa tidak, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sering kurang nyaman apabila saya melihat teman-teman di medsos itu membuat satu singkatan-singkatan seperti YRA, SWT. Nah, seperti itu sebetulnya kan kalau kalimat itu diperpanjang kan mengandung Asmaul Husna. Nah, kalau kita menyebutnya itu dengan singkatan-singkatan seperti itu bagaimana Pak hukumnya? Sama dua itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang aras. Banyak dikatakan pun ada dalam Al-Quran, ya, bahwasannya Allah itu duduk di atas aras, berada di atas aras. Apakah ucapan semacam ini termasuk dipersalahkan? Kalau kita bilang bahwa Allah itu di atas misalnya, ya, sebetulnya ngeten, kulon jenengan. Ini kalau bilang atas sebetulnya bukan hanya di sana loh ya. Kebetulan kulon jenengan niki teng Indonesia saat niki siang atas sana. Cobi nek teng Amerika bawah, atas mereka bukan sana malah di sana. Ya. Mereka yang di kutub sana atasnya sana. Sehingga bumi yang bulat, luarnya bumi itu semuanya adalah atas. Semuanya atas. Terus niki ampun ngantos kula panjenengan punya penilaian secara subjektif. Kalau subjektif kula jenengan atas yo kono kuwi. Bukan sana. Sebetulnya sana juga atas bagi orang yang berada di balik bumi kita. Bumi kan bunder, kula jenengan teng mriki sakniki. Yang sekarang malam kan di sini. Orangnya bilang kalau atas tuh ya di sana malahan. Nah niki. Terus sekitar bumi semuanya dipandang atas, di luar bumi kita semuanya atas. Ares tidaknya di sana ya mengelilingi langit yang 7, mengelilingi bumi kita. Apakah itu salah? Tidak salah kalau kita bukan menyebut suatu tempat. Atas adalah suatu tingkatan. Jadi mboten tempat loh ya. Nek tempat salah. Allah berada di atas ares. Nek pikirane kula jenengan tuh ares merupakan suatu tempat terbatas, salah, karena Allah itu bukan
makhluk. Kalau berada di atas berarti terbatas oleh ruang. Kalau terbatas oleh ruang bukan Tuhan itu. Jadi istilahnya atas bukan tempat, tapi atas merupakan satu tingkatan. Ya, misalnya raja memiliki kekuasaan di atas rakyatnya. Ini kan di atasnya bukan berarti tempat. Bukan raja terus di atas nopo niki kulon jenengan kan boten. Itu bukan tempat. Tapi atas menunjukkan satu tingkatan. Ini hati-hati karena banyak orang menyimpulkan atas itu merupakan suatu tempat. Kalau itu salah betul. Itu salah betul karena Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, masa. Mboten saged. Ya. Ya, kalau ada di atas berarti kan menempati suatu ruang. Loh, ruang itu dicipta oleh Allah. Bagaimana Allah menempatinya? Dan itu. Terus niki memang termasuk pemahaman yang mendalam. Kula dengan hati-hati biasanya ngeten niku dipun bahas tengene filsafat Islam. Nek mboten belajar niku ya ngertine nggih atas tuh sana saja. Padahal atas tuh semua yang berada di napa niki luar bumi kita itu disebut atas. Ngoten nggih. Niki alon-alon soalnya niku memang sulit dipahami. Kudu alon-alon. Nek orang awam ya pokoknya di atas mboten nggadahi pemikiran macam-macam. Terus hati-hati kalau sampai punya konsep Allah itu berada di atas lalu bayangannya atas itu adalah tempat, maka ini sudah salah fatal. Menganggap Allah itu terbatas artinya seperti itu. Terus nomor kalih wau oh nggih. Bagaimana hukumnya kalau di medsos, di teman-teman kita itu banyak menulis kalimat-kalimat yang mulia ini dengan singkatan Assalamualaikum WRWB. Ono sing askum. Nek askum bahasa keren itu artinya pantat. Malah pantat nggih. Kemudian sallallahu alaihi wasallam ditulis SAW. Subhanahu wa ta'ala SWT. Seperti itu tidak pernah kita dapatkan dalam literatur ya yang resmi. Boten wonten. Teng Al-Qur'an boten wonten disebut alaihi salam terus ain sod boten wonten. Bagaimana menyebut seperti itu? Kalau itu sudah ada awalannya yang baik, contohnya assalamualaikum itu kan sudah awalan yang mafhum difahami, maka WRWB menjadi boleh. Tapi kalau assalamualaikum nggih disingkat WRWB, as WRWB misalnya, niki maknanya kan tidak jelas. As itu bisa as yang lain ya, asuransi lah niku nggih. Kula njenengan kudu hati-hati. Nek ana wong nakal pancen tulisan asuransi dihapus ditinggalke 3 huruf saja. Ngono kuwi nek wong reget atine. Ya. Celengan iku dihapus ngane tinggal kalimat yang ya niku nek reget atine. Nek apik atine tulisan boten sae dipun teruske. Ana tulisan 3 huruf tadi ditambah ransi menjadi tidak saru. Dados niki nek singkatan itu tidak membawa suatu makna yang sempurna, ini dikhawatirkan punya napa niku arti yang lain karena belum jelas. Misalnya tadi as WRWB short mem sallallahu alaihi wasallam misalnya ya, disingkat ngoten, bisa saja short mem itu dengan singkatan dari kata yang lain yang belum jelas ya. Dados niki saenipun karena itu adalah kalimat-kalimat baik ya, sebaiknya untuk tidak disingkat. Misalnya sahabat Nabi disebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya, radhiyallahu an, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, disingkat RA. RA iso Raden Ajeng lho nggih. Itu kan repot kan, maknanya kan
bisa membias kemana-mana. Maka sebaiknya untuk ditulis yang memberikan kesan makna yang baik. Niku tidak membias nek ngoten nggih. Syukur ditulis dengan lengkap sempurna. Insya Allah kula nek salam teng jenengan teng WA niku mboten nate kula singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan salam hanya assalamualaikum, mau tanya tetap kula mangsuli 3. Soalnya ingin mendoakan jenengan yang sempurna. Lah kedah ngoten. Ampun dianggap enteng ngoten-ngoten niku. Itu merupakan satu simbol yang memahamkan kita kepada hal yang baik, nggih. Kersane mboten membias maknanya, nggih. Monggo dipun ya tulis kanthi sempurna. Ngoten nggih. Nek tenggene kaidah literatur sallallahu alaihi wasallam ditulis sallallahu alaihi wasallam cuma cilik tulisane tumpuk-tumpuk nika nggih. Jalaluhu niku jalla kemudian jalaluhu radhiyallahu anhu ya radhiyallahu an cuma tulisannya ditumpuk tapi mboten disingkat. Nek tradisi tenggene kula jenengan kan negara Indonesia kuwabeh disingkat kok. Apa singkatan kabeh niki. Sakniki arep nyurati kecamatan, Kodim, Polres nika Pak Sabto jenenge apa? Forkompimcam. Saiki ngono kuwi. Biyen jenenge apa, Pak? Biyen niku jenenge napa niku? Sakniki wis disingkat. Forkompimcam. Ya, Forum Komunikasi apa, Pak? Pimpinan Kecamatan. Nah, niku nggih. Ngoten niku, sakniki apa-apa singkatan. Kementerian-kementerian Kemenak apa singkat sedaya. Lha iku wong Indonesia nggih singkatan ya ciri khas. Nek tenggene Arab kono singkatan minim. Mboten nate kula anu nggih panggi ditulis komplit niku. Nek temeri disingkat kabeh. HUT RI ke-80 niku nggih. Niki nggih ngoten niku. Ya, mulane wong luar kok bingung ning ngene iki. Wah, singkatan kabeh. Ngoten niku nggih. Niki sampun Bu nggih. Monggo sanesipun dimanfaatke nambah ilmu kanthi tanya jawab Pak Basir. Mriko riyen nggih. Bu Rohmirin Pak Basir nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup kita tuh harus dalam hidup kita itu harus berhati-hati sekali. Kadang-kadang dianggap masalah sepele, tetapi ternyata itu sangat sekali membahayakan nanti di akhirat nanti. Contohnya masalah memancing. Memancing itu ya umum, tetapi ada penyiksaan hewan di situ, Pak. Kan disuntuk itu loh cacingnya, itu kadang-kadang tidak menyadari. Terus kadang-kadang pakai udang, tapi udangnya itu hidup. Jadi penyiksaan itu tidak dirasakan oleh manusia. Padahal dia itu ngaji. Terus masalah rokok itu juga kan ada yang mengatakan haram. Bahkan kadang memberi nafkah keluarga itu tidak diperhatikan. Untuk rokok dia itu pada tanggung jawab, dia sebagai seorang kepala rumah tangga tidak diperhatikan pula. Terus padahal kalau dia itu juga ngaji, yang saya herankan itu dia tuh menuntut ilmu, tetapi kenapa dia itu kok dablek gitu, Pak. Terima kasih. Dan itu bagaimana caranya? Apakah itu ngaji tidak dipraktekkan bagi dia? Apakah itu tidak dirasakan bagaimana tanggung jawab dia sebagai kepala rumah tangga, sehingga seorang istri itu sebagai kebanyakan sekali di pabrik-pabrik itu ya Pak, ya juga yang tidak di pabrik juga ada, itu sekarang jadi tulang punggung Pak. Terus keadaan yang seperti ini semakin hari semakin meningkat Pak. Bagaimana itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sing jelas masalah mancing, yang kedua ini masalah rokok dan keadaan dia itu siapa saya kurang jelas ya. Terus ya bagaimana mereka itu kurang jelas yang terakhir nih ya.
Kula jawab sing jelas mawon riyen nggih. Apakah memancing itu merupakan suatu perilaku yang tidak baik karena menyiksa? Mungkin cacing disundui tengahnya, ya, wah tolong-tolong nek direkam niku luar biasa. Akhirnya dimakan ikannya pagi belum sarapan, tahu-tahu setelah makan umpan itu dia terjerat, tersiksa. Kemudian setelah ditangkap dipukuli kepalanya, akhirnya digoreng dan seterusnya. Ini gimana menyiksa? Tidak seperti itu. Kula jenengan memang ada pesan dari Rasul. Rasul berpesan supaya kita berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Ya, diperintahkan berbuat ihsan. Fa idza dzabahtum, jikalau kamu menyembelih, fa ahsinu dzibahakum, maka baguskanlah penyembelian dengan pisau yang tajam supaya hewan tidak tersiksa. Jadi ini penting, memang penting untuk kita tidak menyiksa makhluk Allah yang lain. Boleh ikan itu ditangkap, boleh ikan itu dikonsumsi, tapi janganlah menyiksa. Memang seperti itu, baiknya seperti itu. Nek iso ya aja mancing, dijaring. Ya. Mancing rekoso lho, nyangkol ning kene lara ditarik. Ya, kemudian mendapatkan banyak kesengsaraan. Belum lagi umpan yang dipakainya. Ya, ini maka ada sebagian ahli tasawuf mengatakan kalau menangkap ikan dengan cara mancing itu tidak dibenarkan karena menyiksa banyak hewan, umpannya juga yang ditangkapnya. Lah niku nggih. Dados niki barang yang lembut, yang kecil, tapi sebaiknya kita juga respek kepada hal-hal seperti itu. Jangan sampai untuk lakukan penyiksaan. Ngoten nggih, niki ana sing pemancing mboten niki. Ya. Kedah ngoten dijaring mawon nggih. Soale rekoso, apa meneh sing dimancing itu mak-make iwak kono nggih. Isik ngopaini anak akeh, esuk golek makman durung entuk, bareng ini malah terperangkap dipancing, ya. Itu sudah meninggalkan anak yang tidak tahu bagaimana nasib mereka, juga belum bisa memberikan makan dan seterusnya. Itu penderitaan yang panjang. Mula niki di damel film anak-anak jenenge apa ke, Pak? Film ikan apa nika? Nemo. Kalau tahu weruh niku anak-anak nyetel niku ya. Pancen melok mesake tenanan ya. Ternyata kehidupan yang kecil itu juga seperti kita. Ya itu ya. Dados niki kedah dipun ambil pelajaran. Nomor kalih wau napa? Udut rokok, nggih. Hal-hal kecil tidak diperhatikan. Rokok niku jenengan bakul rokok mboten. Lah, jenengan dhewe bakul ya repot iki. Selasa bakul rokok ya sesuk ya. Pak Antone yang ngerokok no mboten Pak Anton. Udut Pak Anton. Pak Anton udut to. Jenengan berarti dia mau ya niki nggih. Ya saya nipun, rokok itu memang nikmat, tapi dibalik itu secara perlahan rokok ini menyisakan bahaya kepada tubuh kita dan juga orang lain. Kula jenengan nek ahli berakhlakul karimah, bertasawuf, hal seperti ini harus dijauhi. Yo ojo bakul rokok, mulai kita bujune serasah rokok sik ditabunglah untuk hal-hal baik dari amaliyah kita. Ya. Walaupun rokok itu enak, banyak laki-laki yang suka kepada hal seperti itu, tapi banyak juga orang-orang yang menderita karena sebab rokok ini. Sebaiknya untuk dijauhi, karena kemarin ngaji di belakang sini diperintahkan kita menjauhi hal-hal yang subhat. Subhat niku sing halale ora jelas, haram mboten jelas. Antawisipun rokok niku wonten sing mestani hukumipun subhat. Ya. Wonten sing terus terang kados Muhammadiyah haram. Ya. Wonten sing rokok niku dianggap makruh. Makruh tidak disukai. Ya. Tidak disukai oleh Allah tapi wonge do seneng. Ya. Nah, niku nggih mulane monggo kula alhamdulillah sejak kecil mboten ngerokok nggih. Akhire nggih
ngeten mboten masalah. Tapi nek kula dhewe ngrokok mboten wantun jawab. Ya niki nggih. Monggo Bu Anton nggih untuk dikondisikan mulai dari diri kita, keluarga kita, meluas kita ajak masyarakat kita untuk meninggalkan hal-hal buruk meskipun itu hanya sederhana kecil. Sing terakhir aku rapati paham, rasa dijawab nggih. Sing terakhir ora pati jelas nggih. Mun sanesipun Pak Basir monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan mengenai ketentuan husnul khotimah, su'ul khotimah berhubungan dengan surat Al-Zilzalah. Ayatipun bismillahirrahmanirrahim fa inna ma'al usri yusra. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala syarran yara. Mohon dijelaskan mengenai hubungannya itu bagaimana kita menyikapinya gitu. Nggih. Sampun Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan husnul khotimah ya. Bagus pungkasanipun, ada su'ul khotimah, awon pungkasanipun. Iki hubungannya kalian surat Al-Zalzalah wae nggih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa hubungannya? Okay. Niki satu hal, kalau ayat itu mengabarkan bahwa Allah akan menghitung dan memberi balasan amal manusia sampai sekecil-kecilnya amal itu. Misalnya ono semut kejebur tenggene banyu jenengan kulon nulungi ya. Ngambil sendok, ngambil jentik kita dimasukkan di tolong, itu Allah akan memberikan balasan. Semanten ugi nek jenengan kula ora peduli lungguh angger lungguh semut sing lagi mlaku jenengan lunggui tolong-tolong ora peduli akhirnya mati, niki pun ada balasannya seperti itu. Mulane wong Hindu niku sing klambine kuning-kuning ya, agamane napa Pak? Niku nek arep lungguh biksu nggih, nek arep lungguh niku disapu Pak, tempat lungguhe. Aja nganti ana kewan sing dilungguhi. Nek kula jenengan ora tekan semono ya. Bahkan ana semut akeh lagi arep merayakan hari kemerdekaan jenengan gebir karo banyu disapu kejame ra karuan. Banyu ning kono dianggap tsunami karo semut niku nggih. Lah ngeten iki bab-bab kecil iki dipun perhitungake menika. Baik dibalas, buruk akan dihitung suatu amal yang buruk pula. Lalu bagaimana dengan su'ul khotimah, husnul khotimah? Kalau orang itu dalam hidupnya senantiasa menjaga amal baik, meskipun sampai yang sekecil itu dia jaga, dia perhatikan, itulah orang kalau dia mati dalam keadaan seperti itu termasuk husnul khotimah. Kula jenengan ngati-ngati uripe, aja nganti kula jenengan niku berbuat aniaya pada makhluk Allah kok terus mati ya, terus mati. Ngeten iki husnul khotimah. Walaupun tidak membaca syahadat misalnya, arep mati sik tak maca syahadat sik misalnya, bersyahadat terus wah husnul khotimah orang ini, mboten kedah ngoten. Kula jenengan waktu aktivitas kita berada dalam kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu berharap mendapat ridho Allah, kok kita mati, maka kita tergolong husnul khotimah. Lah sakliyane niku su'ul khotimah. Misalnya wong ora kepengin jaga amal soleh kok mati, tidak ada berjuang untuk berbuat baik ya, kok mati, su'ul khotimah namanya. Iku keterangan Gus Bahak itu untuk membatasi husnul khotimah dengan su'ul khotimah itu tidak sulit ya. Kan sementara banyak orang begini ya, nek matine pas ngimami sholat, rukuk langsung jungkel mati, wah husnul khotimah. Nek khutbah terus langsung meninggal di tempat, husnul khotimah. Perang melawan mereka ditembak, mboten ngoten niku, mboten yang berat-berat itu mboten. Kula jenengan nglampahi kesaenan, sedang mencari nafkah untuk keluarga, ternyata di jalan mendapat musibah akhirnya mati, husnul khotimah niku. Kula jenengan nembe rese-rese omah nggih,
supaya keluarga kita memang sehat dengan kebersihan yang diperintahkan Allah, delalah kepleset tangga meninggal. Niku yo husnul khotimah. Sampai ini tadi yang ditanyakan, amal sekecil apapun kalau kita sedang berjuang untuk itu kok mati, kita berada di husnul khotimah. Sedang menyiksa hewan yang sederhana, kayak mau mancing, kayak mau menyiksa hewan dengan cara yang sadis seperti itu. Ibu-ibu juga sadis. Nek tuku lele saya urip, saya pernah lihat itu, dicekel gegere, terus golek mundu ditutuk, ya pecah nih kami. Oh sadis men ya. Tapi niku matine cepet, mboten napa-napa. Mboten napa-napa nek cepet. Lah nek sing mboten cepet niku sing mungkin masih hidup digoreng niku nggih, wis rasa dibetheti langsung goreng. Lah ini yang tidak disukai seperti itu. Sampun ngantos jenengan goreng urang niku tasih urip nggih. Kadang urip digoreng, kaya ning neraka niku. Enak nek ngene iki fresh. Enak jenengan lha sing digoreng kan ngeri ya. Lah dados niki nggih, nek sedang melakukan hal-hal yang buruk mau meskipun yang kecil seperti itu kok mati, su'ul khotimah seperti itu. Dados niki maknanipun surat tadi kalau dihubungkan dengan su'ul khotimah dan husnul khotimah. Ngoten nggih. Setunggal malih ana loro iki ya, Pak Romdoni karo Pak Widodo nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di surat Zariyat hampir ayat terakhir ayat 56 di sana dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang saya tanyakan begini Pak, jin dan manusia punya kewajiban untuk menyembah Allah. Kalau diartikan sebenarnya tidak aku ciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembah Allah. Arti menyembah ini apakah arti yang luas semua ibadah ataukah arti yang sempit hanya ibadah mahdhah Pak? Yang kedua, kenapa hanya jin dan manusia padahal jin dan manusia itu jelas beda. Yang satu makhluk gaib, yang satu makhluk nyata. Apakah berarti jin itu juga seperti manusia kerja punya rumah begitu Pak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki monggo wonten pertanyaan tentang diciptakannya jin manusia untuk ibadah kepada Allah ya. Ini dalam surat Al-Zariyat disebutkan yang lalu dulu kita pelajari. Ini harus dikoreksi sedikit. Sebetulnya Allah itu tidak perlu sembah. Ya. Sembah dengan ibadah itu lain. Ya. Nek kula dengar biasanya kan menyembah kepada Allah, sebetulnya tidak tepat menyembah itu. Menyembah itu nek tenggene negeri kita menika terkenal menyembah itu memberikan sesembahan. Contohnya nek ono Nyi Roro Kidul supaya masyarakat selamat, maka dipotonglah kerbau kepala di larung ke tengah lautan, itu dipersembahkan. Allah tidak butuh itu. Bahkan korban sing kula jenengan sembelih itu bukan sesembahan untuk Allah boten. Tapi yang diperlukan oleh Allah adalah ketaatan kita, ketakwaan kita. Terus tunggal ini monggo dipun rubah mindset kita. Jadi Allah itu tidak butuh untuk disembah. Nek wong Jawa niki pun boten wonten. Riyen nate kula pertama kali teng Kaliwungu Indah niki teng perapatan sebelah timur kula ngene Mbak Wi sekitar niku nate wonten sesaji. Itu sesembahan itu. Dipersembahkan hidangan itu ya ana ndroge, ana duwite, ana kembang, menyan, terus rokok, ana udute niku. Dipersembahkan kepada yang menguasai area itu. Lah Allah tidak butuh seperti itu. Allah tidak perlu disembah, tapi Allah diibadahi. Ibadah dengan nyembah lain. Ibadah itu ketaatan kita kepada Allah dengan melakukan yang diperintah, ya sholat, poso, sapi turute. Sedekah bukan untuk Allah, untuk sesama kita. Ya, jadi Allah tidak butuh seperti itu.
Bagaimana Allah butuh sesembahan, wong semuanya itu milik Allah. Mulane nek wong biyen ku kok menehi danyang, dat yang itu jenenge danyang nek cara Jawa ya. Dat yang kuwasa temriku sing mbau reksa temriku dengan sesaji ku ya termasuk menyepelekan danyange. Soalnya napa? Diwenehi barang-barang hanya sebagian kecil dan murah regane. Contohnya nek jenengan teng Bali, niku teng mriko setiap sore dan pagi hari itu dipersembahkan sesaji ana kadang-kadang ciki regane sing 500. Engko teng mriku wonten kembange, wonten duit receh niku bendina teng ngajeng griya. Tuhan itu apakah tidak lebih kaya dari kita kalau dipersembahkan seperti itu? Ngoten niku nggih, sesajine wong Bali ngoten niku. Yo kadang jajan surat berjanji nih kok. Nah, niki nggih, dan Allah itu memiliki semuanya, tidak butuh itu. Niki tunggal, kita harus merubah mindset kita, jangan sampai kita menganggap bahwa Allah itu perlu suatu persembahan, tapi perlu untuk diibadahi, ditaati. Jadi niki nggih, terus pertanyaannya kok apa bab niki? Apakah ibadah umum atau ibadah mandub? Oh nggih. Ibadah yang diperintahkan kepada manusia maupun jin, kenapa kok duanya mendapat perintah ibadah? Karena jin manusia punya karakter sama-sama diberi akal dan nafsu. Niki nggih, nek malaikat niku diberi akal mawon, boten wonten nafsune sehingga tidak diwajibkan ibadah. Cara mesin wis di style napa niku? Otomatis malaikat nggih. Otomatis yang boten saged nyimpan ya. Kemudian kalau setan, iblis itu memang dicipta Allah dengan pengingkaran, kemaksiatan sehingga tidak ada taat sama sekali pada Allah. Nah, di antara jin dan syaitan atau iblis itulah manusia. Punya karakter seperti malaikat berupa akal, punya karakter hawa nafsu seperti hewan maupun setan. Ya, makanya seperti ini yang diuji. Kalau kula jenengan kok menjadi orang yang taat, yang baik berarti sukses. Nek kula jenengan kok dadi kaya hewan menuruti keinginan nafsu seperti iblis yang selalu berbuat keingkaran, kita tidak sukses karena kita punya dua potensi ini. Jin juga punya dua potensi. Jin sing apik nggih wonten, jin sing apik wonten. Nabi Sulaiman alaihi salam membangun istana kerajaannya Al-Aqsa niki nggih butuh tenaga jin. Ana jin sing nyilem menyelam di lautan mencari mutiara. Niku jin sing apik. Cari mutiara langsung mereka mendapatkannya yang kualitas bagus untuk kerajaan Nabi Sulaiman singgasana sehingga menjadi menakjubkan. Niku lha jin sing elek nggih wonten, jin kafir wonten ya. Nah itu makanya yang kena khitab jin dan manusia. Hewan tidak. Hewan itu tidak kena khitab karena tidak punya akal yang sempurna. Jadi persentase akal itu hanya sedikit dan itu berupa insting. Insting itu tidak bisa tidak bisa ditingkatkan. Kalau insting nggak bisa ditingkatkan. Awit biyen susue manuk empret iki kaya ngono kuwi. Ora iso wah iki zaman modern. Susue digawe mboten saged. Burung manyar yang artistik nika nek gawe susu ya ngono kuwi. Awit biyen ngoten niku. Jadi kalau burung itu tidak bisa di-upgrade, nek manusia bisa karena punya akal. Bila niki yang diberi kitab hanya manusia dan jin. Ngoten nggih. Lah kitabnya apa? Termasuk ibadah makruh yang wajib. Jin ya salat, ya poso kaya kula jenengan. Ya ngaji ngeten iki. Nggih. Juga ghairu makruh. Ya jin tolong-menolong juga ada seperti layaknya kita, cuma mereka makhluk yang gaib, hanya itu saja bedanya. Ngoten nggih. Terakhir Pak Widodo. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon waktunya sedikit Pak, karena waktu sudah jam 8. Saya mau bertanya mengenai kesehatan berdasarkan Islam Pak. Nggih. Tuhan menciptakan atau menurunkan tumbuh-tumbuhan maupun hewan
yang mana tumbuh-tumbuhan atau hewan tersebut diperuntukkan makhluknya Pak ya. Terus kemudian suatu misal kita divonis oleh seorang dokter seandainya terkena diabetes. Diabetes itu tidak diperbolehkan atau tidak diperbolehkan makan yang berbentuk gula. Sedangkan Tuhan itu menciptakan atau menurunkan tumbuh-tumbuhan mungkin ada yang mengandung seperti itu. Sehingga kita untuk bisa mengurangi atau tidak mengkonsumsi hal tersebut. Nah, bagaimana hubungan itu dengan ciptaan Tuhan yang kita tolak itu Pak? Demikian pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, Allah menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Terkadang dari satu ahli menyampaikan makanan ini tidak cocok untuk penderita penyakit tertentu, misalnya diabetes. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu kok dibatasi oleh manusia yang mengatakan bahwa ini baik, ini tidak baik, bahaya maupun ya mengandung manfaat. Ngeten nggih, setunggal memang Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini pasti ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Nah, kenapa orang yang mengalami penyakit diabetes mellitus, penyakit gula, tidak boleh mengkonsumsi glukosa yang berlebihan? Kenapa tidak boleh? Karena glukosa yang kita makan itu, zat gula itu, ya tidak akan bisa disimpan oleh tubuh kita melalui penyerapan darah kita, nggak bisa disimpan, sehingga glukosa itu akan larut dengan darah yang kita punya, sehingga darahnya itu kalau dicek mengandung kadar gula yang tinggi, akhirnya disebut diabetes. Nek duwe luka terus merantak-merantak orang mari-mari soalnya kadar gulanya tinggi, maka tidak boleh mengkonsumsi glukosa atau sing gampangane gula sing manis-manis. Nah, ini memang Allah menyampaikan semua yang dicipta ada manfaatnya, tapi kula njenengan dikengken apa? Makan yang halalan thayyiban. Gula halal memang, tapi apakah itu thayyib untuk diri kita? Perlu kita cross check. Kalau kita mengidap penyakit diabetes, maka batasilah mengkonsumsi glukosa tadi, karena itu memang halal tapi tidak baik ya untuk diri kita. Diperintahkan kita mengkonsumsi makanan yang halalan dan thayyiban. Kula njenengan duwe penyakit darah tinggi, tidak diperintahkan mengkonsumsi jeroan. Soalnya niku memicu meningkatnya ya napa nika hipertensi, tekanan darah menjadi tinggi karena ada gumpalan-gumpalan lemak yang larut dalam darah sehingga menyebabkan penyumbatan. Akhirnya ya tekanan darah menjadi tinggi, jantung menjadi terpacu lebih keras. Nah niki ngeten niki, kula njenengan ndek penyakit niku berarti memang daging itu halal tapi tidak thayyib, tidak bagus untuk kita, sebaiknya dihindari. Jadi seperti itu. Apakah ini berlaku bagi orang lain? Ternyata orang lain yang tidak mengidap penyakit hipertensi aman, jeruan enak rasane, baru kuwi kemringet, awake tambah sehat. Itu berarti untuk dia itu baik. Gula untuk orang tertentu baik, yang memang pankreasnya masih sehat, pankreas itu bisa mengolah, memisah gula ini tidak larut dalam darah. Kalau dia memiliki kesehatan yang bagus, gula itu menjadi sumber energi yang cepat, dengan capek ngombe legi langsung giras. Okay. Mulane tukang-tukang nih kok Pak Romdoni, wah nek ngombe legi semangatnya rantai-rantai. Petani-petani nih kok, sing penting wedange aja telat, macule lanjut. Tapi nek ora ana kuwi lemes. Nah niki nek normal ya.
Tapi bagi orang tertentu yang mengidap penyakit tertentu, ini harus dihindari. Jadi kembali lagi pada konsep, disuruh kita memakan makanan yang halal lagi, baik, cocok untuk diri kita. Nah, niku, ya. Jadi ini para medis tidak membatasi larangan itu, tapi tetap itu dibolehkan bagi yang lain. Bagi orang yang tidak sedang terkena penyakit, contohnya tadi diabetes. Ngoten nggih, kados pun cekap antawisipun menika, monggo kita akhiri kanthi donga sengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilangken matur wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.